malam dia sudah capek. Maaf, seorang suaminya butuh kehangatan malam hari. Tetapi karena saking capeknya seorang istri, maka mungkin menolak secara halus. Sehari 2 hari gak akan ada masalah. Tetapi akan jadi bom waktu. Karena itu kan di kita itu, maaf ya, seksual memang masih tabu untuk diungkapkan gitu kan. Maka kemudian karena dia tidak bisa tidak mengungkapkan, tidak berani mengungkapkan, jadi bom waktu. Ketika ada permasalahan kecil jadi besar akhirnya. Saya dulu, nanti saya lepas ke anak-anak gitu maksudnya. Baik teman-teman, kembali THR muncul lagi nih. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang caruk maruk pendidikan di Kabupaten Cirebon, terutama di bidang SMP dan SD. Kita telah hadir teman kita, salah satu aktivis pendidikan, Mr. Jen. Beliau teman dekat saya, beliau teruji dari awal sampai akhir untuk tetap berjuang untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Selamat siang Mas Jen. Siang. Gimana kabar Pak Kabit? Baik, salam sehat Mas Jen. Oke, Mas Jen kita langsung aja nih. Oke. Sebelum ke isu-isu yang hangat, kita pengen tahu nih kondisi sarana dan prasarana dulu yang penting nih. Karena sarana prasarana yang sangat penting dulu. Karena untuk SD SMP itu nomor 1 sarana prasarana dulu. Samping nanti selanjutnya ke kurikulum. Saya pengen tahu sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Cirebon kondisinya sampai ini gimana? Baik, begini, satu carut marut di kita itu kan beberapa efek terjadinya adanya tadi yang disebut carut marut. Carut marut itu berakibat dari kurang terdistribusinya baik sarpras maupun metodologi kurikulum yang ada, termasuk keadaan tenaga pendidiknya. Maka kemudian kalau di SMP secara umum untuk sarana prasarana khususnya ruang sudah terpenuhi. Tetapi ada beberapa kasuistik memang, misalkan di salah satu SMP potensi untuk anak belajar di SMP tersebut itu sangat banyak. Maka kemudian beberapa siswa dia tidak bisa masuk ke SMP itu, terpaksa dialihkan. Karena apa? Karena ruang kelasnya tidak ada. Maka memang itu adalah atensi kita untuk menambah ruang kelas. Karena di peraturannya itu kalau untuk SMP itu semuanya 33 rombel maksimal. Tetapi kan tergantung setiap sekolahnya, ada 21 rombel. Kenapa tidak 33? Karena sarprasnya belum ada, seperti itu. Nah untuk di SMP, tetapi kalau untuk di SD itu sangat dinamis, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena kita bingung, karena apa? Untuk kalau dulu namanya PPDB, kalau sekarang SPMB. Kalau kita lakukan adanya PPDB atau SPMB, maka kemudian anak itu akan potensi tidak bisa diterima di SD tersebut. Kalau diterima, potensinya setiap kelas harusnya maksimal 28, akhirnya menjadi 60, menjadi 40 yang seharusnya itu 2 rombel. Dengan kata lain, 2 rombel itu secara idealnya harus ada 2 ruangan atau 2 sarpras. Tapi faktanya 1, karena memang kita kekurangan ruang kelas. Nah, dinamika di Kabupaten Cirebon itu seperti itu. Saya kira kalau untuk SD itu secara makro se-Indonesia karena kita kekurangan. Nah, memang kami sangat kesulitan untuk penambahan sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran. Tahu sendiri tahun sekarang mungkin tahun efisiensi, maka kemudian kita tidak mendapatkan sarana prasarana. Itu dinamika yang ada yang terjadi. Tetapi kami tidak serta-merta nyerah dengan demikian. Yang penting layanan kami bisa diselenggarakan dengan baik, bahwa siswa wajib dididik oleh guru yang sesuai dengan profesionalitasnya. Begitu Pak Kabit. Ya mungkin pertanyaan saya pribadi mungkin gini Pak Mas.
menghadapi dinamika penerimaan murid baru itu, kayaknya kita apakah distrik punya data nih? Si kecamatan A misalkan, kan dari sensus penduduk kelihatan. Betul. Kelahiran tahun, kalau SD mungkin sekarang kelahiran tahun 18-an ya, 2018. Betul. Nah kan mungkin PPDB kelas 1 SD lihat di kecamatan itu 2018-nya ada berapa orang. Oke. Nah mungkin apakah punya distrik punya data besar untuk angka kelahiran per tahun sehingga kita bisa prediksi butuh ruang kelas 1 berapa, butuh ruang kelas 1 SMP berapa. Ketika mereka sudah kelas 6 mungkin penurunannya juga nggak signifikan kan. Kalau kelas 1-nya 50 pasti paling di kelas 6-nya paling nggak nyampe 10% yang keluar. Jadi kayaknya kalau saya hitungan kasar kan bisa diprediksi juga kalau distrik punya database itu. Mungkin itu, maaf nih. Oke. Baik, kita bicara tentang idealistik ya. Kalau idealisme yang kita bangun itu mudah sekali. Karena gini, memang sejatinya seperti ini. Kalau untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan RKB, ruang kelas baru, maka kita harus menganalisis. Yang pertama adalah hierarki atau sejarah atau pengalaman masa lalu. Saya ingin untuk PPDB ini atau yang berkorelasi kepada RKB, misalkan 3 tahun kemarin berapa potensi yang kelebihan siswa, gitu kan? Secara konsisten 3 tahun berturut-turut, misalkan ini ada kelebihan siswa atau masuknya sebanyak misalkan harusnya 3 ruang kelas atau 3 rombel tadi, tetapi kelasnya hanya 1. Maka untuk tahun depan kita kan bisa kerjasama dengan desa, karena kalau di SD nomenklaturnya itu desa, kalau SMP itu nomenklaturnya kecamatan. Maka kemudian mudah, jadi kepala sekolah di SD tersebut bekerja sama dengan kepala desa berapa potensi tahun ini yang usia 7 tahun. Maka akan kelihatan nih, dia sekolahnya ke kita. Nah ketika itu tahun depan kelihatan bahwa nanti ada 3 rombel lagi, justru Dinas Pendidikan dalam hal ini melalui pemerintah meminta RKB di situ 2 kelas. Karena konsisten nih, udah 3 tahun berturut-turut. Nah tetapi kembali lagi kita kan masalahnya anggaran Pak. Dan apalagi kalau untuk anggaran itu, untuk RKB sudah terpatok di mana yang dapatnya. Karena satu kita sesuaikan dengan di Dapodik. Sedangkan RKB itu sangat jarang, rata-rata rehab. Nah itu kelemahan di kita. Jangankan RKB rehab saja ya maaf, banyak sekolah-sekolah yang tinggal runtuhnya saja. Kemudian kalau kita tidak diperhatikan, kalau terjadi apa-apa, kita tentunya dalam hal ini Dinas Pendidikan, umumnya pemerintah Kabupaten Cirebon akan viral hal negatifnya seperti itu. Gitu Pak Kabid. Kami sih sangat setuju agar idealis tadi kita lakukan karena untuk SD itu 28 maksimal, SMP itu 32 maksimal, lalu kemudian kalau SMA 36 gitu kan. Kalau itu dilaksanakan semua itu sangat baik gitu kan. Maka kalau mengacu kepada kualitas pendidikan di Indonesia, kalau kita terapkan seperti itu akan berjalan. Contoh Finlandia itu hanya 15. Tetapi karena kita keterbatasan ruang dan keterbatasan SDM, maka kemudian ya seperti ini. Baik, karena di podcast saya itu podcast ideal, jadi saya pingin bahasa tidak ada anggaran jangan dipakai di sini, karena ini kita ngobrol kita di tingkat ideal. Jadi kita apa yang harus kita targetkan ke depan, dan jawabannya pasti anggaran. Udah biarin jawabannya anggaran, tapi kita coba bahas di sini, kita buka mata kita, apa sih carut marut pendidikan di Kabupaten Cirebon. Mungkin itu. Nah, itu untuk permasalahan Sarpras ya. Baik. Sekarang permasalahan kurikulum nih Pak. Tapi saya disclaimer dulu ya. Sebentar. Siap. Bebas. Gini maksud saya. Saya disclaimer dulu. Kita memang mengacu kepada idealistik. Gitu. Kenapa saya bilang kalau kita tidak bahas anggaran, kita harus rasional juga. Kalau tidak ada anggaran dari mana? Karena anggaran untuk pembangunan RKB itu tidak bisa serta-merta dari dari masyarakat. Itu bertentangan.
Maka kemudian kalau kita tidak ada anggaran dari pemerintah, what next? Apa yang kita harus lakukan? Itu. Kalau makanya saya sampaikan tadi bahwa idealnya pemerintah itu memperhatikan tadi. Kalau kita punya big data, kita punya. Misalkan berapa sih RKB di sekolah A, B, D, C dan lain sebagainya. Melihat tadi sejarah tadi. Jadi konsistensi masyarakat untuk mendaftar ke satuan pendidikan itu, gitu kan. Nah, tetapi kami tidak bisa apa-apa. Hanya kami mempunyai data untuk kami sampaikan dalam hal ini ke Bapelitbangda agar nanti itu jadi atensi ke depan, gitu kan. Tetapi kita harus pahami semua bahwa negara kita sekarang lagi defisit anggaran, pemerintah kita juga seperti itu. Jadi kami berharap mudah-mudahan negara kita ekonomi semakin baik, justru akan mempertimbangkan tadi idealistik tadi, sehingga pendidikan bisa akuntabel, pendidikannya bisa menjadikan profesional. Begitu Pak Kabid. Dari awal juga saya nggak yakin kalau sekelas Mas Jen tidak punya big data. Saya itu cuma mancing aja. Oke. Jadi kalau kita tidak bicara di ideal, Mas Jen ini gampang aja. Ditanya apapun ya bahasa jawabannya anggaran. Saya nggak mau itu. Di podcast ini kita jawab tanpa batas anggaran. Oke. Ya. Oke. Baik, untuk infrastruktur udah kebayang lah, kita udah kebayangnya. Saya pinginnya malah di intinya Pak. Oke. Ini rada-rada mendalam juga nih. Kita coba yang rada beratnya setengah dulu. Distribusi guru. Oke. Gimana kondisi distribusi guru? Apakah sudah terbagi habis dengan berkeadilan minimal, berkeadilan dengan standar minimal? Mungkin itu. Baik. Pendistribusian guru itu sebetulnya diatur juga kalau dalam undang-undang, kita tahu semua itu Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Lalu kemudian agar setiap pemerintah agar menyelesaikan semua dengan penataan maksudnya. Oke. Maka kemudian kita mempunyai Perbup 55 tahun 2021 tentang penataan dan pemerataan ASN, tetapi dinamika yang terjadi kan di kita sekarang itu hampir 67% kan P3K. Yang notabene tidak bisa dipindahkan. Nah itu yang kita bingung. Tetapi kami lakukan dengan secara terpaksa menggunakan surat tugas terlebih dahulu. Tujuannya hanya satu. Pendidikan itu salah satu fungsinya untuk mendistribusikan keadilan. Karena siswa di tempat A dengan di tempat B itu sama-sama siswa kita. Ketika di tempat A kelebihan guru, maka kemudian dia sudah surplus guru, tetapi sisi lain dia kekurangan. Maka siswa yang lain itu kan tidak mendapatkan keadilan. Tidak mendapatkan pendidikan dari guru sesuai dengan profesionalitasnya. Maka kemudian dari Perbup yang tadi kami turunkan menjadi ke Permendikbud 11 tentang beban kerja guru. Di dalam beban kerja guru itu kita ada analisis. Berapa sih kebutuhan guru mapel di sekolah A? Ketika berlebih, kita akan mencari analisis di sekolah lain. Gitu kan. Ketika berkurang berarti kan hanya ada penataan yang belum terdistribusikan. Nah, di Perbup 55 kembali lagi tadi bahwa penataan dan pemerataan ASN itu setiap akhir tahun pelajaran Pak Kabid. Ya mungkin di sekitar bulan Juni dan Desember. Ketika contoh di sini kita udah distribusikan, ternyata ada yang pensiun lagi nih. Di sini ada yang lebih lagi, berarti kan kita harus distribusikan. Itu sedang mobile sekarang gitu kan. Kita analisisnya. Dan alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan bidang organisasi untuk di sistem Sibagor itu sesuai dengan ABK. Jadi kami tidak menempatkan orang yang sebetulnya di situ berlebih atau basicnya adalah subjektivitas karena dia orang siapa dan pengen yang dekat kan tidak juga. Tetapi kan pendekatan itu juga wajib kita perhatikan agar guru tidak terdampak secara psikologis yang berdampak juga kepada siswa. Kalau gurunya terlalu capek gimana ngajarnya? Kalau psikologis guru terganggu, maka potensi pendekatan psikologis dengan anaknya juga kurang. Gitu Pak Kabid. Nah, tapi kalau SD sekali lagi, ini kita bicara SMP. Tapi kalau SD, inilah dilemanya tadi. SD itu secara rombel bisa 12, tetapi kelasnya hanya 6. Harusnya butuhnya 6. Tetapi kalau dalam undang-undang atau dalam Permendikdasmen itu harusnya 12. Ketika ditempatkan 12, logikanya lebih 6. Padahal sisi lain itu kurang. Nah, harusnya itu penataan. Tetapi faktanya yang tidak. Malah mengambil honorer baru. Nah itu yang harus kita sinkronkan antara Dinas Pendidikan
organisasi sebagai penetapan ABK dengan BKPSDM. Kita harus ada satu data, satu misi. Itu Pak Kabit. Baik, emang masih banyak PR makanya kita awal carut marut ini gini. Jadi gini, berarti udah ada jaminan dari Mas Yen sebagai perwakilan dari Disdik bahwa rasa keadilan untuk masyarakat itu sudah mulai kita usahakan. Ya. Karena kita tahu juga kenapa kita merdeka, salah satunya adalah dasarnya kita dibatasi untuk mendapatkan pendidikan. Betul. Di zaman penjajahan kita hanya sampai SMP kan. Betul. Itu alasan kita merdeka sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti sudah kita hampir berapa 80 tahun kita merdeka, rasa keadilan itu belum berubah. Pendidikan, semakin baik pendidikan itu hanya dibedakan dengan kemampuan finansial orang tuanya. Ya. Kami mewakili masyarakat sangat sakit hati ketika bapak orang tuanya finansial kuat, makanya sekolahnya terjamin karena mereka di SDIT ya, di pesantren elit, sedangkan anak-anak yang finansialnya kecil hanya bisa di SD negeri dengan guru yang ala kadarnya. Saya tidak mau stigma itu tetap ada. Saya pingin ke depan mungkin walaupun di SD di pelosok juga dengan ketersediaan guru mungkin bisa sama dengan teman-teman yang finansial kuat dan sekolah di sekolah-sekolah yang mewah. Saya mohon itu pesan permintaan kami sih yang mendasari kami kemarin kita berusaha untuk pengangkatan P3K untuk pemenuhan guru. Baik, untuk selanjutnya gini Mas Yen. Untuk menunjang rasa keadilan ini, kurikulumnya gimana nih? Apakah ada nih kita sering studi banding atau kita curi-curi ilmu? Emang kurikulum di sekolah-sekolah yang besar itu apa sih? Bisa menjadikan sekolah favorit apa? Apakah ada usaha untuk meniru kurikulum itu menjadikan sekolah-sekolah SD di pelosok juga jadi favorit gitu. Baik. Ini bukan lagi itu ini imajinasi pribadi Mas Jen nih. Saya tahu Mas Jen seorang aktivis di bidang pendidikan. Mungkin saya pingin pancing imajinasi Mas Jen tuh. Apakah ada nih usaha gitu? Jadi kita curi sekolah-sekolah favorit itu tuh metode pelajarnya kayak apa sih? Kita curi, kita jadikan di seluruh SD kita dan SMP kita. Jadi dimanapun sekolahnya, kurikulumnya sama dengan sekolah-sekolah favorit. Mungkin itu Mas Jen, imajinasinya gimana? Baik. Terkait dengan kurikulum itu kan pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka kemudian yang jadi dasar itu bukan kurikulumnya, Pak. Maka kemudian ini berkorelasi kepada yang tadi, penataan tadi. Nah kami itu selalu melakukan bahwa penataan itu kami tidak akan memindahkan guru yang dari sekolah kecil ke sekolah besar. Karena pada prinsipnya guru itu inginnya di sekolah-sekolah yang besar, di dekat, di kota lain sebagainya. Itu justru akan menjadikan disparitas keadilan, menjadikan ada kesenjangan. Maka kemudian kurikulum sama Pak, di mana-mana sama. Bahwa kami pun selalu mengkritisi atau memberikan edukasi terhadap satuan pendidikan, sekolah khususnya. Jangan kemudian kalau kita berkorelasi kepada pernyataan Pak KDM, gubernur kita, bahwa tidak diizinkan untuk studi banding karena rata-rata itu dianggapnya hanya main gitu ya. Artinya value-nya itu nggak ada. Kalau saya pribadi saya bilang betul, ngapain harus studi banding jauh-jauh. Contoh, di kita ada nggak sekolah swasta yang muridnya dari mana-mana, bahkan dari luar kota, dari provinsi lain. Kenapa? Berarti ada trust masyarakat terhadap satuan pendidikan itu. Kurikulumnya bedakah? Tidak, sama. Tetapi integritas di dalamnya, integritas seorang guru yang betul-betul dia mau mendekatkan diri terhadap siswa. Maka saya sampaikan ke guru-guru bahwa pendekatan kita mendidik itu bukan klasikal. Guru itu harus bisa mengajarkan konsep, bukan hanya menghitung sebuah patokan nilai sebuah angka. Maka pendekatannya psikologis. Seperti contoh. Kenapa di kita contoh, saya salah satu contoh saja misalkan di Al-Bahjah. Kenapa banyak orang tua siswa yang mau bayar berapapun di situ? Oke, berarti karena ada kepercayaan. Apa sih yang didapatkan setelah siswa disekolahkan di sana? Akhlaknya sudah berubah,
Artinya orang tua zaman sekarang itu lebih penting mengutamakan akhlak, karakter terhadap siswa. Soft skill ya. Ya, soft skillnya dibanding hard skillnya. Karena apa? Kompetensi itu akan meningkat sendiri kalau dia akhlaknya sudah baik. Karena apa? Dia punya tanggung jawab seperti itu. Maka kemudian salah satu halnya adalah tadi kita meningkatkan profesionalitas guru, metodologinya seperti apa. Tadi kita studi bandingnya jangan jauh-jauh. Dia orang sekitar kita saja. Coba kalau kita upgrading dari misalkan apa aja atau di kita tuh apalagi yang terkenal tuh ya secara Yang di Kuningan tuh, mungkin yang di Kuningan. Oke, misalkan yang di Kuningan lalu mana lagi swasta-swasta. Kenapa mereka bisa? Kenapa kita tidak? Harusnya contoh yang saya kritisi sekolah swasta yang basicnya punya guru, yaitu SMP, SMA, PGRI. PGRI itu kan punya guru, gitu kan. Lah sekolahnya kok sekarang semakin hilang karena tidak ada trust, akhirnya bangkrut. Berarti kan bukan pemiliknya, tetapi integritasnya, gitu kan. Nah yang harus kita bangun adalah SDM-nya, Pak. Tetapi SDM itu mungkin tadi salah satunya karena terpenuhnya segala sarpras yang ada di swasta, apapun di ejawantahkan, maka kemudian dia mendidiknya itu lebih mudah. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Tetapi sekali lagi sama halnya filosofinya begini. Saya punya keyakinan sekolah akan menjadi trust itu tadi tergantung kualitasnya. Betul ya. Saya anggaplah kita touch eksperimen aja, analisis di kepala atau kita mencontohkan aja. Kenapa sih di setiap daerah atau di pasar nih? Di pasar itu setiap pedagang sayur semua. Tetapi kenapa ada salah satu pedagang sayur yang rame, sedangkan sisi lain tidak? Padahal harga sama ya. Padahal harga sama, tapi kualitas pelayanan mungkin lebih baik. Walaupun orang awam kita mengatakan oh ada something, ada somehow mungkin. Tetapi kita tidak melihat itu. Lalu kemudian dokter. Dokter mungkin di setiap kecamatan, setiap apa ada. Tetapi ada dokter yang rame-rame banget. Atau gampangnya kalau kita orang daerah di kampung-kampung, anggaplah kalau yang orang suka yang di luar nalar itu misalkan apa mistik ya, dukun. Kenapa banyak dukun? Kenapa yang di tengah di atas gunung itu sampai dicari gitu kan? Berarti kan karena kualitas. Nah tadi integritas guru itu adalah hal yang paling fundament untuk menjadikan trust terhadap masyarakat. Kalau misalkan satu sumber contoh SMP, kalau Satap Talun yang begitu di pojok tapi kualitasnya lebih baik, yakin banyak masyarakat yang akan pindah ke sana. Gitu Pak. Izin. Jadi kurikulum itu bukan dari teknis tapi benar-benar core value gurunya yang harus ditingkatkan. Betul. Lebih berakhlak lagi mungkin ya. Betul, karena kurikulumnya sama tidak ada perbedaannya gitu. Contoh kurikulum itu dibangun tahun 52. Lalu kemudian diejawantahkan dengan kurikulum namanya kurikulum 74 gitu kan. Itu Ki Hajar Dewantara menciptakan dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak ada perbedaan, hanya beda nomenklatur gitu kan. Dulu CBSA kalau bahasa ledekan cik budak sina anteng gitu kan, dengan KBK, dengan KTSP, dengan sekarang Merdeka, esensinya sama bahwa siswa itu lebih dulu aktif dibanding guru. Guru itu kan sebagai katalisator gitu kan, pengubah gitu kan. Dia sebagai motivator, dia sebagai membuat siswa itu menjadi semangat untuk belajar, bukan memaksa gitu kan. Sama halnya gini, kita tentu pernah sekolah. Zaman dulu itu ada guru kita yang kita ingat itu guru yang paling baik, guru yang paling galak gitu kan. Pada waktu guru kita paling galak mungkin kita takut, kita bisa sekolah tetapi potensi melawannya ada. Tetapi ketika kita mau bolos atau apapun gurunya baik banget, kita nggak tega. Nah itulah pendekatan psikologis yang harus kita ubah. Selama ini pendekatan pendidikan di kita harus jujur saja mungkin secara makro berbasisnya sudah berbasis materialistik. Maka kemudian value yang didapatkan oleh masyarakatnya itu berkurang. Saya kira perubahan itu harus secara sistematik, secara makro dari tingkat nasional sampai ke tingkat bawah. Gitu. Baik, mungkin kesempatan ini kita dapatkan momentumnya nih. Ketika kita telah mengangkat sekitar 7.000 guru P3K dengan latar belakang yang hampir sama, dengan grade pengetahuan yang hampir sama, mungkin kita bisa lebih menyatukan visi dengan mereka. Ya. Itu PR kita semua mungkin Mas Jen. Kita ke depan mungkin
apa yang kita pikirkan sekarang itu nyampe ke teman-teman nih. Ya, gini Pak Abid, di SMP kebetulan saya fakta untuk nanti di di pertengahan minggu depan kita ada lomba namanya guru inspirasi. Kalau dulu bahasanya guru berprestasi, paradigmanya saya ubah. Walaupun nanti teknis itu di lapangan ya. Bahwa dulu itu sering kita lakukan, pemerintah itu membuat program guru berprestasi, guru itu dites secara akademis, secara profesional dan secara potensi manajerialnya. Dites hard skill-nya aja. Hard skill-nya aja. Tetapi faktanya dia mungkin cerdas, dia mungkin pintar untuk dirinya sendiri, dia mungkin ranking 1 gitu kan. Tetapi di lapangan faktanya nggak ada. Soft skill-nya kita soft uji. skill-nya nggak ada. Sama halnya seperti pengawas. Pengawas itu ketika dia PKG sebetulnya kepala sekolah ya, tetapi kan dibantu oleh pengawas. Ketika guru administrasinya bagus itu dinilai top. Padahal si guru itu belum tentu potensi dia ngajar adanya. Itu kelemahan di kita. Maka apapun aturannya adalah bentuk pengawasan. Satu itu. Maka kemudian saya ubah paradigmanya. Guru berprestasi adalah di mana guru itu tidak hadir maka siswanya mencari karena rindu. Bukan karena begitu gurunya nggak datang lalu kemudian hore nggak ada gurunya. Nah itu yang disebut guru berprestasi. Karena guru itu adalah tupoksinya atau dia hadir itu dia tatap muka dengan siswa. Bukan dia datang ke sekolah. Itu prinsipnya. Maka berlaku absensi di kami ketika dia datang ke sekolah saya katakan itu belum hadir. Tetapi absensinya di dalam kelas, dia bertatap muka, dia bercengkrama dengan siswa, itulah guru itu sudah hadir. Dan sekali lagi guru yang bisa dipercaya oleh siswa dan disayangi oleh siswa karena keuletannya, karena kehadirannya sebagai pengganti orang tua, itulah guru berprestasi. Itu benar-benar. Karena zaman saya sekolah juga dekat dengan guru itu ya guru yang mengerti kita. Betul. Jadi mungkin kenapa saya dekat dengan guru dulu karena si guru itu berhasil memasuki dunia kita. Ya. Bukan kita dipaksa untuk memasuki dunia guru. Betul. Jadi mungkin itu mungkin teman-teman yang P3K baru nih ini tantangan buat kita semua nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tuh Mas Jen lah bikin seminar, mini seminar atau gimana. Nah. Kita undang tokoh-tokoh Mas Jen, saya kenal Mas Jen punya relasi yang kuat. Yep. Kita isi reuni P3K dengan mini seminar atau begini-begini kita pancing teman-teman. Mungkin nanti saya yakin di Kabupaten Cirebon bukan Mas Jen aja yang mengerti pendidikan nih. Ya, di P3K banyak mungkin yang dia belum punya kesempatan untuk muncul di sini. Nah hak-haknya yang itu belum ketika guru itu banyak sih sebetulnya potensinya banyak. Tetapi ketika tidak diberikan kemerdekaan tanda kutip itu yang kemudian mereka menjadi terhambat. Salah satu poin tambahan mungkin Pak Rabid, karena kita Dinas Pendidikan dengan BKPSDAM. Kami sih menginginkan begini, kita kan kalau P3K itu ada batasan untuk evaluasi. Setiap tahun bahkan akan diperpanjang dalam 5 tahun. Walaupun mungkin regulasi dari BK-nya belum ada. Nah batasan itu yang harus kita nilai adalah value-nya. Ketika dia sebagai guru, pemerintah menghabiskan, masyarakat telah menyetorkan pajak untuk gaji kita semua termasuk guru, value-nya tidak didapatkan, tidak dirasakan oleh siswa sesuai dengan haknya, maka kemudian itulah yang kita evaluasi Pak. Jadi harus ada mendowngrade dan harus ada mengupgrade. Artinya harus ada apresiasi dan harus ada punishment. Ketika kita 1 tahun, 2 tahun pertama dia tidak ada perubahan, maka kemudian potensi 5 tahun dia kita berhentikan. Karena apa? Guru itu salah satu fungsinya adalah menanamkan value terhadap siswa. Kalau value-nya kurang, buat apa? Guru itu bukan ketika dia diangkat, dia utamanya adalah gugur kewajiban. Yang penting saya hadir, ngajar, selesai. Sekali lagi, guru bukan hanya seorang pengajar, tapi seorang pendidik. Tadi guru itu adalah katalisator, perubah. Seperti itu. Gitu Pak Kabid, mudah-mudahan bisa kerjasama antara Disdik, karena kalau kita tidak begitu, kita tidak akan ada perubahan. Tapi di sini podcast saya bukan saya sebagai Kabid PPI ya. Oh baik. Jadi jangan menuntut. Enggak, saya dari BKPSDM. Jangan menuntut. Mungkin itu, Mas Jen. Tapi ini salah satu yang rada beresiko juga sih nanya ya. Tapi kalau kita tidak bahas di sini ya kapan lagi? Carut marut MBG. Oke. Saya beberapa kali kemarin ngobrol dengan teman-teman guru.
proses MBG ini ternyata kita tidak mengkritisi Programnya. isi MBG, Oke. program MBG enggak. Tidak membahas MBG yang beracun apa enggak, kita tidak jauh dari itu. Kita juga dukung, cuman kita butuh penyempurnaan jadwal. Karena banyak guru-guru kita kemarin ngobrol dengan teman-teman P3K bahwa kesempatan untuk waktu mengajar mereka banyak Berkurang. terambil oleh proses-proses yang menjadi program-program pusat. Ya. Ada sholat duha dulu di SD itu. Ada senam dulu sekarang baru. Ditambah proses MBG. Nah itu juga harus kita pikirkan. Jadi guru-guru mau ngajar gimana kalau berkutat dari penyelesaian program nasional itu. Padahal guru juga butuh kan. Butuh waktu yang lama juga. Jadi jangan sampai nanti ada rasa gini Mas Jen. Ketika di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah yang swasta yang bonafid, mereka notabene mendukung program pemerintahnya tidak terlalu kayak di SD negeri. Jadi nanti kembali lagi nanti pembagian keadilan itu, SD negeri mah udah gratis, jadi harus program pemerintahnya apa. Nah itu saya juga ini rada-rada terpancing untuk itu. Jadi kita butuh nih suara ini disampaikan nih, bukan masalah MBG-nya, bukan masalah kandungan makanan, saya tidak itu. Tapi teman-teman itu pingin waktu yang terambil dari program MBG itu. Jadi hampir sejam 2 jam keambil, ya anak-anak kita kapan belajarnya kurikulum kita. Mungkin itu Mas Jen. Oke. Baik. Kenapa makanya pendidikan itu utamanya tadi. Seorang guru yang profesional atau siapapun yang profesional. Saya coba ilustrasi saja dari orang yang berhasil. Ada salah satu filosofi yang mengatakan bahwa orang yang paling berhasil adalah orang yang bisa membagi waktu. Itu poinnya. Maka kemudian di situ pun harusnya guru itu harus ambil satu kesempatan di sana bahwa dia bisa harus menetapkan waktu-waktu yang tertentu. Karena saya paham kenapa guru akhirnya resah tanda kutip yang tadi dikatakan karena diambil waktu oleh makan yang kemudian akhirnya terbajak semua. Saya kira bukan hanya 1 jam, mungkin lebih karena untuk beres-beres lain sebagainya. Maka memang itu hal-hal teknis. Tetapi tadi karena guru kenapa mereka resah? Karena dituntut. Betul. Karena dituntut harus kurikulum harus selesai hari ini sampai ini sampai ini. Itulah kesalahan kita. Kita itu hanya menuntut sebuah akademis, sebuah angka. Padahal program ini sebetulnya baik. Ketika perutnya kenyang, maka jiwanya akan sehat gitu ya logikanya. Kalau jiwanya raganya sehat, maka kemudian jiwanya sehat. Tetapi tadi kalau kita bisa, artinya faktor penekanan pendekatannya. Contoh gini nih, ketika dia tes UTS atau apa, itu disinkronkan sekabupaten nilai soalnya sama. Padahal yang mengetahui itu gurunya. Loh ini guru di kami ini belum selesai nih sampai ini. Kan tidak jadi satu ukuran itu. Gitu kan. Maka kemudian karena dari sana akhirnya guru mempunyai program agar bisa diselesaikan. Kalau itu diselesaikan sesuai dengan kurikulum, apakah tercapai? Itu yang jadi masalah. Ada NBG atau tidak ada NBG, apa bedanya? Tidak pernah ada bedanya. Kenapa? Tidak ada evaluasi. Guru itu harus mengevaluasi. Dia itu membuat kajian ringan mungkin lah. Semacam proposal untuk dirinya gitu kan. Saya ingin mencapai target ini gitu kan. Sesuai dengan kurikulum. Kalau sebelum mengajarkan dia bikin RPP RPP ketercapaian. Nah, di akhir itu kan harus ada evaluasi. Nah, itu yang jarang guru lakukan. Ketika dia mengevaluasi, dia tidak menganalisis berapa daya serap siswa yang ketika dia mengajar itu terambil oleh siswa. Nah, karena misalkan dia terserapnya 40%. Jarang guru yang berkontemplasi, merenung. Kenapa ya terserapnya 40%?
Berarti apakah metodologinya yang salah atau pendekatan yang salah seperti itu? Itu kembali lagi kalau kita mau mengejar itu ya. Ditambah tadi ada MBG seperti itu. Jadi merasa dikejar waktunya akan terpotong. Sebetulnya tadi kalau sinkronisasi, kalau kita dioptimalkan pembagian waktunya, saya kira normal-normal aja. Bisa-bisa aja gitu kan. Karena kenapa kalau di swasta? Emang di swasta nggak ada MBG? Secara tidak langsung tanda kutip ya. Di swasta tuh dari dulu ada. Yang dilakukan oleh swastanya itu sendiri. Jam sekian makan, itu wajib dituntut makan. Dan disiplinnya luar biasa gitu. Setelah ini sholat duha, lalu sholat duhur berjamaah. Itu kenapa akhirnya swasta itu akan lebih berhasil karena menerapkan kedisiplinan terhadap siswa. Coba kalau di negeri, mumpung ada MBG, Anda itu waktunya makan gitu kan. Jadwalkan makannya sampai misalkan 30 menit. 30 menit itu selesaikan dan harus rapikan. Nah tinggal kita berkoordinasi dengan yang pemasok MBG-nya agar tidak telat. Sebenarnya itu sih Pak Kabid. Ya mungkin PR distrik ini benar-benar butuh banyak mini seminar. Betul. Jadi kita sepakat nih. Jadi kita bukan hanya kunjungan-kunjungan teknis, kita butuh mini seminar nih. Betul. Butuh banyak mini seminar dengan narasumber yang mumpuni nih dari pusat Mas Jen kayak apa? Relasinya sangat banyak. Kita mungkin ke depan kita perbanyak lagi untuk kumpul dengan teman-teman P3K. Kita bikin mini seminar, ngebahas segala macam ini. Mumpung lagi anget-angetnya nih P3K kita yang baru banyak. Kita coba racuni mereka dengan visi-visi kita. Hal positif, betul. Baik. Tapi tadi tambahan sedikit. Kita tidak berkutat kepada bagaimana peningkatan SDM melalui seminar dan apapun. Saya sampaikan Pak izin, di mana-mana itu, apakah di negara kita tidak ada aturan apapun itu? Ada kan? Tapi kenapa, contoh saya ilustrasikan, kenapa kalau malam hari banyak kendaraan motor, lampu merah bablas? Kenapa? Pengawasannya nggak ada. Bayangkan Singapura, Cina, masyarakatnya nggak berani tuh untuk melanggar itu. Karena pengawasannya sangat luar biasa, menggunakan apa? CCTV. Nah di kita, guru pun demikian. Pengawasannya itu kurang. Manajerial seorang pemimpin kepala sekolahnya itu jarang sekali meng-cross check. Harusnya tiap hari itu dia ke kelas. Tanyakan metodologinya, tanyakan keberhasilannya dan sebagainya. Lalu kepala sekolah itu minta kerjasama dengan pengawas. Nah sekarang itu kepengawasan itu masih kurang. Jujur aja masih kurang. Maka kemudian tadi terdampak akhirnya guru itu hanya datang ke sekolah. Dia datang ke oknum saya katakan. Datang ke kelas, nah sekarang kemarin halaman berapa selesainya? Halaman 20. Ya udah halaman 21. Udah nyatat belum? Catat, dianya di luar ngebakso. Itu yang kelemahan-kelemahan, padahal konteks untuk menulis itu belakangan. Tetapi pemahaman siswa bahwa sekarang misalkan tentang apa, mereka tahu gitu kan, pemahamannya yang akan diajarkan. Saya kira kalau pengawasannya lebih kuat, itu keberhasilannya akan lebih maju daripada tadi. Seminar oke, kita lakukan. Pemerintah habis-habisan nih mengeluarkan uang. Betul, dia semangat. 1-2 minggu saja mungkin. Karena pengawasannya nggak ada. Back to basic. Nah itulah yang kelemahan di kita. Berarti gitu. Selain kita bantu dengan literasi juga, kita perbaiki sistem kita juga. Ya itu. Ya, mungkin itu PR dari distrik banyak juga nih. Ya. Mudah-mudahan didengar sama Pak Kadis nih. Amin. Maaf Pak Kadis ini karena kita mau ngobrol-ngobrol ini Pak ya. Di ranah kita ini kita sama-sama pecinta pendidikan lah. Kita aktivis pecinta pendidikan, kita pecinta anak juga. Nih satu lagi Mas Jan. Oke. Kasus perceraian, kasus-kasus apa di guru sangat tinggi. Yang terakhir pedofil yang di Kecamatan Nuru itu sangat miris lah kita dan terjadi di pendidik. Upaya-upaya apa nih untuk mengurangi itu? Kita terus terang sangat miris karena pedofil itu bukan pembunuhan tapi pembunuhan jiwa, lebih kejam dari pembunuhan raga. Upaya apa nih dari Mas Jen sebagai salah satu aktivis untuk jangan sampai terulang kembali? Ini saya sangat miris. Kita berusaha mungkin Mas Jen kita di tahun berapa kita masuk ke sini untuk memperjuangkan guru, ternyata sekarang gurunya dinodai dengan, harus saya sangat miris sekali. Saya sangat sedih sekali. Saya terpukul dengan mendengar berita itu. Mungkin Mas Jan siap. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya selalu sampaikan ke teman-teman,
teman-teman jangan mengatakan Anda mendidik tentang kedisiplinan, tentang karakter, tentang akhlak kalau Anda sendiri tidak punya akhlak. Guru itu adalah sebagai salah satu contoh dari dari semuanya. Kalau gurunya tidak bisa dicontoh, jangan salahkan siswa. Walaupun oke, ada salah satu alasan orang tua biasanya bahwa senakal-nakalnya, sebajingan-bajingannya orang tua tidak menginginkan anaknya pun sama. Jadi bajingan ya. Oke. Tetapi kan tetap anak itu akan melihat bagaimana orang tua kita, gitu kan. Itu karena dia kan perlihatannya kan dari perlakuan setiap hari. Maka kemudian sama seperti ini Pak, izin. Kenapa saya dasarnya mengajak guru-guru itu? Contoh kasus. Ada banyak nggak oknum guru agama yang berperilaku tadi seperti tadi pedofil itu? Banyak nggak kasusnya di negara kita? Ada. Ilmunya dia punya nggak sih sebetulnya? Secara akademis dia ilmuwan, ngerti Al-Quran, iya, ngerti ini, iya. Tetapi keimanannya yang tidak ada, gitu kan? Ilmunya dia ngerti, penjiwaan terhadap ilmu itu yang tidak ada. Ya tadi konsistensi itu. Maka kemudian biasanya orang-orang seperti itu pendekatannya kurang, Pak. Pendekatan literasinya kurang, pendekatan komunikasinya kurang. Biasanya rata-rata, mungkin dia lebih introvert. Atau misalkan dia lebih kencang tetapi tadi tidak bisa kita untuk mendekatkan karena ada saatnya dia punya potensi itu. Kenapa ada korban lebih? Berarti kan dia seolah-olah menyendiri, betul? Coba kalau dia berkomunikasi aktif di situ nggak ada masalah. Lalu kemudian utamakan tidak diberikan ruang dan waktu untuk dia bekerja sendiri. Karena biasanya kejadiannya itu di satuan pendidikan di mana-mana. Nah memang itu kembali lagi ke karakter ya, ke karakter orang itu sendiri. Lalu kemudian tadi Pak terkait dengan perceraian itu. Kita harus analisis perceraian itu karena apa? Ekonomikah atau apakah? Gitu kan. Kembali lagi yang kita pernah analisis. Kenapa Pak? Pada waktu itu kami mendekatkan setiap guru yang dia tempat mengajarnya jauh. Karena itu salah satu faktor juga bisa jadi. Ini contoh. Dia seorang guru perempuan. Lalu kemudian ngajarnya jauh Pak. Datang sore. Ketika datang sore dia lelah. Dia harus menyiapkan makan, kopi dan lain sebagainya untuk suaminya. Malam dia sudah capek. Maaf, seorang suaminya butuh kehangatan malam hari. Tetapi karena saking capeknya seorang istri maka mungkin menolak secara halus. Sehari 2 hari gak akan ada masalah. Tetapi akan jadi bom waktu. Karena itu kan di kita itu seksual memang masih tabu untuk diungkapkan gitu kan. Maka kemudian karena dia tidak bisa tidak mengungkapkan, tidak berani mengungkapkan jadi bom waktu. Ketika ada permasalahan kecil jadi besar akhirnya. Itu kan psikologis gitu kan. Nah itu hal-hal itu. Maka kemudian kedua, ketika misalkan sama-sama guru Pak, kita analisis juga. Ini sama-sama guru, tempatnya jauh-jauhan, gitu kan. Akhirnya apa? Karena jaraknya jauh, akhirnya dia ketemunya ke rumah itu pulang seminggu sekali. Awal mungkin sebulan 2 bulan sayang-sayangan, kangen-kangenan. 2-3 bulan 4 bulan dia lupa karena udah ada yang kangen udah ada yang baru di tempatnya masing-masing gitu kan. Nah itu kan potensi, gitu kan. Karena dia mendapatkan orang yang lebih diperhatian. Ketika di rumah tidak diperhatikan, itu kan ada potensi. Memang banyak hal lah ya seperti itu. Kami juga sangat miris gitu kan. Maka kemudian kami mirisnya begini. Saat honor dia mampu bertahan. Ketika sudah P3K merasa dia sudah mampu melampaui pendapatan suaminya. Dia mudah sekali menggugat. Berarti kan rasa syukur yang ada. Tetapi saya yakin mereka begitu itu ada bom waktu dari awalnya. Nggak mungkin dari begitu jadi P3K terus dia minta cerai gitu kan, pasti ada asalnya. Nah itulah perlu kita analisis. Memang paling utama adalah butuhnya di pendidikan itu tim psikologis. Betul. Itu paling utama. Nah kami berharap justru ada di kita tuh ada dinas yang menangani itu, hal itu, yang concern terhadap itu. Karena
sangat miris di kita tuh hampir kedua terbesar se-Jawa Barat setelah Indramayu. Itu malu Pak. Kalau tadi teman-teman kamu pengen lihat janda, lihat di pengadilan agama udah berjejer di sana gitu kan. Tapi begitu saya tanya rata-rata ASN, P3 Kak Guru. Miris Pak kami juga gitu kan. Nah itu yang memang butuhnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan BKPSDM yang menangani itu. Gitu Pak mungkin. Mungkin itu banyak PR Pak. Masih Banyak PR sekali. betul, Kita betul. minimal kan kita ketika di sini kita satukan visi, satukan imajinasi. Kita sudah menentukan harapan nih. Ya. Kondisi saat ininya apa, harapannya apa, ada gap masalah kita bisa tahu. Ya. Ke depan kita tinggal cari inovasi untuk mempersempit gap masalah itu. Kita sepakat Mas Jen? Siap. Mungkin karena waktu juga nanti kita ini bisa berjilid-jilid nanti kita. Siap. Baik. Terima kasih atas sama-sama. kehadirannya. Sangat inspiratif sekali. Nanti mungkin ke depan saya akan undang juga untuk P3K P3K-nya. Silakan Mas Jen yang milih P3K siapa yang kira-kira inspiratif, kita beri ruang di sini. Ya. Kita pancing, kita keluarkan imajinasi ideal mereka kayak apa. Cuman pesannya satu, jangan bahas anggaran dulu. Ya. Ketika bahas anggaran udah kita gak usah ada diskusi lagi karena percuma bahas jawabannya anggaran. Kita gali imajinasi ideal mereka, kita coba untuk menentukan harapan dulu. Kondisi saat ini ada gap masalah, nanti kita tinggal cari inovasi. Oke. Mungkin itu kita. Baik, Terima kasih Jen. Sama-sama. Satu mungkin terakhir closing statement dong. Oke. Kami berharap, saya percaya bahwa qadarullah saya seorang muslim yang saya meyakini bahwa sesuai dengan janji yang Maha Kuasa, manjada wajada. Selama kita berusaha pasti ada jalannya. Yang paling penting adalah bentuk komunikasi antara kita lebih baik, bentuk koordinasi kita lebih baik. Bagaimana tadi kita belanja masalah, bukan belanja hal-hal yang lain yang sifatnya materialistik, tetapi sebagai pejabat fungsi kita adalah sebagai pelayan. Selama kita bisa melayani sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak ada disparitas, maka insya Allah apa yang kita dapatkan itu jadi kemuliaan untuk kita semua. Mungkin itu Pak Kabid. Terima kasih, sangat inspiratif sekali. Baik. Mungkin kita ke depan kita ketemu lagi. Kita hanya ngobrol di sini, tidak ada tendensi apa-apa, kita tidak menjelekkan siapa-siapa, kita hanya coba untuk memancing imajinasi ideal kita. Apa yang imajinasi kita yang paling baik itu apa? Ya. Kita yakin kita akan kejar ke sana. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ke depan Kabupaten Cirebon lebih maju. Amin. Dan ada kita di dalamnya Mas Jen. Amin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.